Oke, ini punya sekolah sudah running. Sekarang yang ini, yang di sini tadi. Oke, tutup. Yang nggak penting nggak tutup biar nggak berat. Sudah siap, Pak Sodikin? Ampun, Pak. Oke, ini kita tutup dulu. Berarti nanti anurian nggih, apa ice breaking dulu nggih, sesuai tadi tahapannya. Oke. Siap Pak Sodikin? Saya opening dulu nggih. Oke. 3, 2, 1. Saya start. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta in-house training sesi untuk literasi digital. Pada materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Sodikin. Namun, saya mohon izin akan menyampaikan susunan acara yang pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, nanti terdiri dari ice breaking yang akan saya pimpin sendiri. Yang kedua, acara inti. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat adalah penutup. Nah, sebelum kita memulai in-house training pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk itu, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Ini Siap. supaya suasananya segar. Nah, Siap. mohon izin ini saya menyampaikan ice breaking. Ya, sudah tampil ya? Ampun, Pak. Oke. Ampun, Pak. Nah, ini untuk permainannya gampang, tebak gambar saja. Nah, oke. Coba Bapak Ibu, ini gambar apa? Wah, Burung. gambar burung nggih. Wah. Ekor burung, Pak. Ekor burung. Ekor burung nggih niku nggih. Oke. Apa ya kira-kira ini ya? Duh, kok berubah, Pak? Beda persepsinya. Saya belum pernah melihat burung kayak gitu, Pak. Ya, ini jenis burung baru ini. Ini mahal ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Monggo, Ibu Bapak. Zebra. Kuda.
Zebra, kuda. Oke. Orang hutan, Pak. Orang hutan. Wah, ini pemikiran yang baru ini. Oke, kita coba lihat. Loh, Loh, gajah ternyata hutan. gajahnya dicat sama Pak Karyono ini. Gajah hutan. Oke, terakhir. Ini Burung. apa ini? Apa, Pak Sodikin? Burung. Burung. Oke. Singa. Singa. gajah. Oke. Dilihat ya. Lele Apa gajah. ini ya? Lele gajah. Kuping Lah, gajah. ini ternyata gajah bertelinga kupu-kupu. Oke, Ibu Bapak, permainan ini mengajak kita untuk berpikir out of the box. Jadi, bagaimana kita melihat segala sesuatu itu bisa dari segi manapun. Kurang lebihnya seperti itu untuk ice breaking kita pada siang hari ini. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti IHT? Siap. Sudah. Oke. Ya, Apa? untuk IHT akan disampaikan oleh Pak Sodikin. Untuk itu, kepada Bapak Sodikin, kami persilahkan. Terima kasih untuk Pak Kinta yang telah memimpin acara ice breaking-nya. Bagus juga sih, kita jadi berpikir bahwa gambar bisa mengelabui orang. Kalau kita hanya melihat sebagian kecil aja, harus melihat sebagian besarnya. Oke, langsung aja izin untuk share screen. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Sudah. Pak. Oke, untuk hari ini kita akan belajar untuk literasi digital. Dalam perangkat TIK, itu kan lingkungannya, ini sekitar kita pasti akan banyak perangkat TIK yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus belajar gimana cara mengenalinya dan cara menggunakannya. Perangkat TIK, kalau kita melihat gambar ini, itu harus ada dua orang untuk bisa saling berkomunikasi, yaitu dari yang mengirim, juga harus ada yang menerima. Kalau hanya mengirim aja, nggak ada yang menerima, kita nggak bisa berkomunikasi. Sama seperti kalau kita ngajar, kita ngajar saja, tapi nggak ada yang mendengarkan atau menerima, tetap sama saja kita nggak ada namanya umpan balik. Di dalam pengirim ada suatu perangkat juga, penerima juga harus ada satu perangkat juga. Dalam kiriman, pesan atau paket, itu biasanya ada medianya. Pak dan Ibu, media itu yang kita harus ketahui. Kemudian juga ada gangguannya atau noise-nya. Dan juga harus ada umpan baliknya. Pesan, kita sudah banyak menggunakan media pembelajaran dalam pendidikan. Awal-awal pada waktu ada pandemi, kita menggunakan WhatsApp untuk kirim tugas, kemudian siswa menjawab, mengerjakan. Tapi dalam pesan itu biasanya juga ada gangguannya. Apa sih biasanya gangguan yang sering kita temui? Biasanya yang paling riskan itu sinyal. Apalagi siswa kita yang ada di puncak gunung atau di dalam hutan, itu pasti sinyalnya agak sulit. Kemudian kita harus nunggu juga umpannya, pada kita umpan maka kita juga nunggu jawabannya dari siswa kita untuk bisa saling komunikasi. Di dalam perangkat yang digunakan biasanya harus ada suatu perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Perangkat yang bisa kita lihat langsung.
bisa kita pegang, dan lain sebagainya. Kemudian ada perangkat lunak. Di dalamnya bisa ada WhatsApp, ada Google Classroom, ada Office 365, itu namanya perangkat lunak. Kemudian pesan, ada pesan atau paket itu bisa pesan suara, pesan teks, atau video. Kemudian dalam itu ada medianya, media yang digunakan untuk menyalurkan itu. Kalau kita HP biasanya pakai nirkabel, ada BTS-BTS dari operator, kita bisa menerimanya. Itu ya untuk perangkat TK dan di lingkungan kita. Biasanya ini kita di dalam suatu WhatsApp, Bapak Ibu mengenal adanya tanda centang. Ada centang 1, centang 2, centang biru 2. Kira-kira ada yang tahu enggak? Kalau centang 1 itu permasalahannya apa? Monggo, ada yang tahu? Centang 1 mungkin sinyalnya, Pak? Sinyal. Atau kuotanya? Centang Kuotanya habis. 1 itu Tidak aktif, Pak. bisa jadi HP-nya HP-nya mati, tidak Pak. aktif. Centang Oke. 1 tuh enggak punya pulsa, Pak. Banyak permasalahan ya, misalkan sinyal nggak ada, juga bisa. Kemudian kuotanya habis, juga bisa. Kemudian HP-nya ada masalah, juga nggak akan terkirim. Itu ya. Kemudian ada centang 2 itu sudah terkirim tapi belum dibaca. Kalau centang 2 biru itu biasanya sudah dibaca. Oke, kita lanjutkan. Alamat, identitas, dan akun. Selama kita berkomunikasi dengan penerima, pengirim itu harus punya alamat. Kemudian penerima juga harus ada alamat. Jadi kalau misalkan kita mau ngirim tidak punya alamat, kemudian penerima juga tidak punya alamat atau identitas, maka tidak akan terkirim. Itu ya. Jadi misalkan gini, Pak Pos kita beri surat, tolong ini diantarkan, tapi nggak ada alamatnya, maka akan kembali ke pengirim juga. Jadi sebuah komunikasi itu harus punya alamat atau punya identitas atau sebuah akun. Di dalam TIK itu yang paling penting yaitu akun. Kita harus punya akun untuk bisa saling berkomunikasi. Itu. Kemudian dalam akun kita di dalam perangkat itu biasanya kita punya akun sesuai dengan perangkatnya. Kalau kita Windows ya kita bisa memakai alamat email yang sesuai dengan Windows-nya atau bisa pakai Gmail. Kalau Android wajib pakai akun Gmail karena Android itu miliknya Google. Itu untuk identitas, alamat, dan akun itu wajib kita miliki untuk bisa saling berkomunikasi di dalam perangkat TIK. Oke, sebagai kita harus mengenal perangkat TIK yang kita gunakan. Misalkan, ini ada jenis perangkat yang digunakan dan spesifikasinya. Misalkan laptop, itu ada sistem operasinya, ada OS-nya. OS-nya itu tipenya 64 bit atau 32 bit, ada prosesornya, ada RAM-nya, ada storage-nya, kemudian gawe. Ini biasanya Android ya. Dan juga ada iOS sih sebenarnya, ada ya iPhone itu.
sistem operasinya, versi OS-nya, RAM-nya, sama storage-nya. Oke, Pak Ginta, untuk komputer atau laptop yang digunakan, kira-kira apa, Pak? Untuk OS-nya, Pak. Ya, OS-nya Windows 10, Pak. Microsoft Windows. berarti Microsoft Windows. Ya, Edisinya, edisinya Windows 10. Y. Kemudian tipenya, Tipenya 64 bit. kemudian prosesornya, Prosesornya Intel i7, Pak. ya keren juga. RAM, RAM-nya 16, Pak. 16 GB. storage-nya, Storage-nya ada 1 terabyte, Pak. sip. Kalau Bu Anis, komputer atau laptopnya yang digunakan, Iya. sistem operasinya apa, Bu? Masih menggunakan Windows, Pak. Kemudian edisinya, Edisinya ini edisi Windows 10 juga kebetulan. Untuk tipenya Windows 64 tipenya atau 32? 64. 64. 64 bit. Kemudian prosesornya, prosesornya itu ini ada punyanya Intel ya. DDR4 Pak ini, Pak. kalau DDR4 itu RAM-nya, Bu. Ini RAM-nya berapa, RAM-nya Bu? Allah prosesornya. 4 GB untuk RAM-nya. 4 GB. Storage-nya, Storage-nya ini 1 tera. oke. Berarti sudah mengenal komputer atau laptop yang digunakan. Kalau Pak Karyono, yang komputer atau laptopnya, Ini komputer saya aplikasinya pakainya Windows, Pak. Windows. Versinya, Pak? Versinya Intel. Intel. Tipenya, 64 bit, Pak. oke. Prosesornya, Prosesornya tadi yang saya sebutkan Intel Atom. Intel Atom. Iya. RAM-nya, Ini 4 GB saja, Pak. storage-nya, 360 GB. oke. Yang terakhir, Pak Arif, Iya, Pak. komputernya, sistem operasinya apa, Pak? Windows, Pak. Versi yang Windows 10. Oke, versinya yang Windows 10, ya. Tipenya, Pak? 64. 64. Prosesornya, Pak? Core i5 pakai SSD, Pak. Oh, RAM-nya? RAM-nya 8. 8. Storage-nya, Pak? 500. Oke, itu untuk yang komputernya, ya. Bahwa sistem operasinya untuk sekarang kebanyakan Windows 10. Windows 10. Yaitu sistem operasinya Windows versinya yang 10. Karena OS-nya Windows 10 kebanyakan berarti tipenya 64 bit. Itu tipe prosesornya. Kemudian prosesornya beragam, ada yang paling bagus Pak Ginta yang Core i7 itu. Kemudian ada yang Intel Atom juga, enggak apa-apa. RAM ini Read and Access Memory. Hanya itu. Minimal 4 sekarang. Yang Pak Ginta sudah 16 sudah bagus. Dan storage-nya ini berbagai macam, walaupun tadi Pak Arif itu sedikit, tapi karena SSD biasanya lebih cepat. Oke, sekarang yang Android handphone yang kita gunakan. Kira-kira ini 2 guru saja yang jawab. Bu Anis, untuk Android-nya, sistem operasinya apa, Bu? Ini untuk penggunaan sistem operasinya yang standar aja kok, Pak. Masih punyanya Vivo. Vivo. Apa nggih? Lupa saya. Berarti masih Android, ya? Versi OS-nya? Iya, 10 ya yang di sini. Android berapa, Bu? 10? Android berapa lagi, Mas?
Android berapa nggih? Saya kok nggak kenal ini, Pak. Nanti gini ya, kalau bisa Belum melihat ngecek. itu di Sistem, Bu. tentang ponsel, itu kan bisa Iya, kita tentang lihat ponsel. Kalah jenis ro Android-nya anake. itu. Nggih. Biasanya yang terbaru itu versi Android 9 Versi minimal. minimal. Nggih. Itu RAM-nya kayaknya berapa nggak tuh? 9i. Nggih, ini 6. 6. Nggih. Storage-nya Untuk storage-nya sebentar tak cek lagi nih. 128. 128. Oke. Iya, betul. Kalau Pak Joko, Pak Arif Joko. Oh iya, Pak Iya, Karyono, Pak. ada apa Pak? Iya, ini Pak handphone saya Pak. Iya, Ya, pripun? ini handphone saya Pak. Handphone saya. Untuk mengetahui eh, storage-nya seperti apa, itu caranya adalah dengan melihat di setelan Pak. Di setelan. Di sini kan ada Iya, setelan ya Pak ya. iya, Ya. Kemudian tentang telepon di widget Pak. iya. Nah, di situ ada informasi mengenai handphone yang kita miliki seperti itu. Iya. Ini, Moga Pak Karyono sekalian versinya apa itu? oh iya, ini nama perangkatnya Redmi 9. Iya, Versi MIUI-nya adalah MIUI Global 11.0.6 Pak. iya, Untuk versi Android-nya ini 10 IP1A. iya. Ini RAM-nya untuk penyimpanannya ini adalah 3. Untuk RAM-nya ini 3 GB Pak. Untuk 3 GB. penyimpanan ya storage-nya adalah 32 GB. Ini handphone saya. Oke, terima kasih Pak Karyono yang telah memberitahu bahwa untuk melihat spesifikasi Android itu berada di setelan, kemudian tentang ponsel nggih, Pak Karyono. Betul, Pak. Oke, terima kasih Pak Karyono. Untuk yang lainnya kita aja langsung ke pembahasan materinya yang lain. Dari literasi digital yang dari awal sampai ini, intinya yaitu kita harus bisa mengenali perangkat yang kita punyai. Walaupun itu speknya rendah dan lain sebagainya, tetap kita harus kenali. Karena apa? Kalau kita sudah kenali, kita akan tahu kita harus menggunakan software apa dalam penggunaan yang sehari-hari. Jadi tidak memberatkan perangkat kita. Kalau kita nggak kenali, pokoknya diinstal aja, pasti akan nanti ada masalah. Intinya seperti itu. Oke, ini di pertemuan yang terakhir, kita ini ada umpan balik. Silakan nanti kita jawab spontan saja. Yang pertama, sudahkah kita mengenal perangkat TK yang digunakan? Pak Kinta, sudah mengenal perangkat TK yang digunakan? Sudah, Pak. Sudah. Pak Arif Joko? Oh, enggak. Itu. Pak Bu Anis? Nggih, insyaallah sudah, Pak. Oke. Pertanyaan yang kedua. Ada apa Pak Karyono? Oh, setelah saya melihat penjelasan dari Bapak, saya baru mengenal tentang perangkat Sudah, Pak. TK yang gunakan. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Kemudian, bagaimana penerapan TK di sekolah Bapak Ibu? Pak Arif Joko bisa menjelaskan penerapan TK di sekolahnya? Halo Pak Joko, ada? Iya, Pak. Kalau di sekolah saya untuk penerapan TIK untuk pembelajaran karena pandemi ya, Pak, menggunakan LMS, Pak. Selain itu menggunakan Google Meet
kurang lebih 10 sampai 15 menit agar di depan kita bisa menjelaskan apa yang harus dikerjakan pada saat itu. Mungkin buat grup WhatsApp kelas, Pak. Seperti itu, Pak, yang biasa di sekolah saya gunakan. Ngoten, Pak. Oke. Kalau Bu Anis di sekolahnya? Nggih, Pak, kalau di tempat saya juga kurang lebih sama. Kita masih menggunakan Google Classroom dan kalau untuk pengoptimalannya masih menggunakan WhatsApp group itu. Kemudian ada juga Bapak Ibu guru itu yang menggunakan Gmeet, kemudian kalau misalnya anak-anak kok HP-nya mendukung ya menggunakan Office 365. Tapi secara keseluruhan di sekolah saya itu masih menggunakan Google Classroom, Pak. Kalau untuk ngecek anak satu persatu kadang kita V-call. Jadi kita V-call dari 6 atau 8 siswa. Jadi untuk mengetahui anak-anak itu di rumah sedang apa dan mereka itu belajar bagaimana gitu. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak, yang di tempat saya. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Anis. Kalau di sekolahnya Pak Pinta? Baik Pak, kalau yang penerapan TIK-nya rata-rata sama, pakai Google Workspace. Kalau dulu namanya kan Google Classroom, sekarang Google Workspace. Nah, selain itu ada untuk guru yang menggunakan Moodle. Kalau yang menggunakan Moodle ini biasanya untuk melatih siswa-siswa kami untuk ujian akhir. Ujian akhirnya menggunakan Moodle. Kalau kesehariannya pakai Google Workspace dan juga WhatsApp Group, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang di sekolah-sekolah lain, bahwa kebanyakan kita sudah mengenal TIK yang digunakannya, karena tadi sudah pada waktu tadi sudah mengenal perangkat yang digunakan. Kemudian untuk penerapan TIK di sekolah, ini berbagai macam, sesuai dengan kemampuan sekolahnya masing-masing, sehingga nanti bisa dioptimalkan di sekolahnya masing-masing. Kan tetapi di Kemdikbud itu sebenarnya sudah difasilitasi, ada rumah belajar, kemudian ada kalau penggunaan TIK yang lainnya ada Eraport yang SMK itu bisa digunakan untuk TIK di sekolahnya Bapak Ibu. Itu untuk pertemuan hari ini karena waktunya cuma sebentar, kita nanti masuk di sesi yang lainnya. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Akhir kata, terima kasih atas audiensinya. Saya akhiri untuk saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sodikin. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Sodikin dan juga Bapak Ibu, untuk IHT literasi digital sudah selesai. Terima kasih banyak sudah berdinamika bersama. Semoga dalam dinamika ini kita bisa menambah pengetahuan kita mengenai peralatan TIK. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ya kita bisa ketemu lagi. Jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat siang. Bisa meninggalkan room. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Di room ini, Pak. Ya Pak, ganti room Pak. Oke. Biar nanti generate link-nya gampang. Saya akhiri dulu ya.